Volley Mania, halo apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kemarin nonton pertandingan Surabaya Samator melawan Jakarta Bayangkara Presisi di lanjutan Proliga 2025? Tentu kita sudah mengetahui bahwa hasilnya Surabaya Samator dipaksa untuk mengakui ketangguhan atau kehebatan Jakarta Bayangkara Presisi 3 set langsung dalam pertandingan yang diselenggarakan di Gorgen Aro yang ada di Malang. Nah, banyak volley dan juga para penggemar volley Indonesia yang menganggap bahwa duel atau pertandingan antara Surabaya Samator melawan Jakarta Bayangkara Presisi itu merupakan sebuah derby. Selain itu, ada juga yang menyebut atau menganggap bahwa pertandingan antara Surabaya Samator melawan Jakarta Bayangkara Presisi itu tidak ubahnya pertandingan antara kakak melawan adik. Banyak volley yang menganggap quote and quote bahwa Jakarta Bayangkara Presisi itu merupakan adik Surabaya Samator karena Jakarta Bayangkara Presisi dianggap sebagai sempalan dari Surabaya Samator. Nah, hasilnya sama-sama kita ketahui bahwa para pemain Surabaya Samator itu tidak berkutik ketika menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi dan skornya itu adalah 3-0. Meskipun demikian, ada beberapa catatan positif yang bisa dipetik dari pertandingan antara Surabaya Samator melawan Jakarta Bayangkara Presisi di Gorgen Aro di Malang kemarin. Salah satunya adalah permainan solid yang ditujukan oleh Surabaya Samator sepanjang pertandingan, meskipun harus diakui pada akhirnya Surabaya Samator itu kalah 3 set langsung. Walaupun akhirnya harus menelan kekalahan, tapi kalau menurut saya pribadi, permainan yang ditunjukkan oleh Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan itu step up atau improve dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kalau menurut POV saya atau pendapat saya pribadi, dibandingkan ketika Surabaya Samator itu mengalahkan Palembang Bang Sumsel Babel, pertandingan ketika Surabaya Samator menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi itu jauh lebih baik dibandingkan pertandingan sebelumnya, termasuk ketika Surabaya Samator dikalahkan oleh Jakarta Lavani di pertandingan sebelumnya. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa menunjukkan bahwa Surabaya Samator itu memiliki tren yang sangat bagus, meskipun sekali lagi hasilnya memang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan dari para penggemar Surabaya Samator. Bahkan kalau menurut saya pribadi, pertandingan kemarin ketika melawan Jakarta Bayangkara Presisi itu adalah salah satu permainan terbaik atau bahkan yang terbaik dari Surabaya Samator di Proliga 2025 ini. Meskipun demikian, sekali lagi masih ada beberapa kelemahan yang ditujukan oleh Surabaya Samator, dan kelemahan-kelemahan itu menjadi salah satu penyebab atau alasan sehingga Surabaya Samator itu akhirnya dipaksa untuk mengakui kehebatan atau ketangguhan Jakarta Bayangkara Presisi. Salah satunya tentu saja adalah banyaknya error yang dilakukan oleh Rama Faza Fauzan, kemudian Yaisel Punales, Livan Tabuada, Teddy Oka, dan kawan-kawan sepanjang pertandingan berlangsung. Kalau menurut data dari PBVSI, para pemain Surabaya Samator itu melakukan 29 error sepanjang pertandingan. Di sisi lain, Jakarta Bayangkara Presisi yang diperkuat oleh Alvin Daniel, kemudian juga Agil Angga dan kawan-kawan, serta Farhan Halim, itu hanya melakukan 28 error saja. Itu artinya kesalahan atau error yang dilakukan oleh para pemain Surabaya Samator itu lebih banyak dibandingkan Jakarta Bayangkara Presisi. Meskipun demikian, memang ada poin yang lebih baik atau lebih positif dari Surabaya Samator dibandingkan Jakarta Bayangkara Presisi. Salah satunya adalah dari sisi blok. Jadi sepanjang pertandingan, para pemain Surabaya Samator itu mendapatkan 6 poin dari blok, sedangkan Jakarta Bayangkara Presisi itu cuma memperoleh 5 poin saja. Meskipun demikian, banyak volley banyak penggemar Samator yang sangat menyayangkan karena para pemain Surabaya Samator itu melakukan error atau kesalahan yang tidak perlu, yang akhirnya kesalahan itu dikonversi atau berbuah poin otomatis bagi Jakarta Bayangkara Presisi. Bahkan salah satunya yang sangat disayangkan itu adalah error-error tersebut atau kesalahan tersebut terjadi di poin-poin krusial. Nah, salah satunya adalah momen ketika di set kedua saat itu pertandingan berjalan sangat sengit, berjalan sangat luar biasa, intensitasnya tinggi, tapi ternyata para pemain Surabaya Samator itu akhirnya melakukan kesalahan dan mereka harus dihukum dengan kekalahan di set kedua. Padahal kalau kita mau fair, ini termasuk pendapat saya pribadi, saat itu Surabaya Samator memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan kemenangan di set kedua. Nah, kalau saat itu Surabaya Samator itu berhasil mendapatkan kemenangan di set kedua,
tentu saja mental dan juga motivasi itu para pemain Surabaya Samator itu akan semakin terdongkrak lagi, dan tentu saja peluang untuk minimal bermain jauh lebih solid lagi, jauh lebih ganas lagi di set-set selanjutnya itu akan terbuka sangat lebar. Meskipun demikian, nasi sudah menjadi bubur bahwa kita mengakui Surabaya Samator akhirnya dipaksa menelan kekalahan ketika melawan Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, tentu saja berbagai kesalahan atau error itu harus menjadi evaluasi yang sangat mendalam bagi pelatih Surabaya Samator, yaitu Rodolfo Luis Sanchez, agar di pertandingan-pertandingan selanjutnya para pemain Surabaya Samator itu tidak melakukan kesalahan yang tidak perlu yang berbuah poin otomatis bagi lawan yang dihadapinya. Nah, selain itu ada nilai positif, ada poin yang sangat menarik dari permainan Surabaya Samator di 4 laga yang sudah mereka jalani di Proliga 2025 ini. Salah satunya adalah peran besar yang ditujukan oleh Ramafaza Fauzan di tengah pertandingan. Jadi Ramafaza tidak hanya ditunjuk sebagai kapten, tapi juga menjadi hitter utama bagi Surabaya Samator. Nah, Ramafaza Fauzan sendiri itu berhasil menjawab tantangan itu atau kepercayaan itu dengan permainan yang sangat impresif dari 4 laga yang sudah dijalannya bersama Surabaya Samator di Proliga 2025 ini. Bahkan permainan yang ditujukan oleh Ramafaza Fauzan itu selalu meningkat, kalau menurut saya pribadi itu selalu improve dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Nah, ketika menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi, Ramafaza Fauzan itu kembali membuktikan bahwa dirinya itu adalah monster point, dan tidak salah ketika dirinya itu ditunjuk menjadi hitter utama sekaligus kapten bagi Surabaya Samator. Di pertandingan itu, Ramafaza Fauzan berhasil menyumbangkan 20 poin bagi Surabaya Samator ketika menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, Ramafaza Fauzan sendiri itu berada di posisi kedua daftar top skor di pertandingan itu. Karena apa? Memang kita harus mengakui bahwa Ramafaza itu berhasil mendapatkan umpan-umpan yang sangat enak dari Livan Tabuada. Meskipun demikian, kita harus mengakui bahwa tingkat pengalaman yang dimiliki oleh para pemain Surabaya Samator, termasuk juga Rama Fauzan, itu memang belum sekuat dari para pemain Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, kita bisa melihatnya dari pertandingan kemarin. Nah, kalau untuk Rama Fauzan sendiri memang harus diakui bahwa perannya itu seolah tidak tergantikan karena tidak ada pelapis yang sepadan bagi Ramafaza Fauzan di Samator sendiri. Nah, Ramafaza Fauzan itu memang selalu menciptakan double digit di 4 pertandingan yang sudah dijalani oleh Surabaya Samator. Bahkan Rama Fauzan itu juga selalu berhasil menjadi top skor Surabaya Samator dari 4 pertandingan tersebut. Nah, kekalahan melawan Jakarta Bayangkara Presisi membuat Surabaya Samator akhirnya sudah menelan 2 kekalahan, karena sebelumnya Surabaya Samator itu juga dikalahkan oleh Jakarta Lavani. Nah, 2 kemenangan didapatkan ketika Surabaya Samator menghadapi Garuda Jaya dan juga ketika mereka mengalahkan Palembang Bangsu Sebabel yang diperkuat oleh Sigit Ardian, Marjose, kemudian juga Cep Indra. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai pertandingan atau permainan yang ditujukan oleh Surabaya Samator yang kemarin melawan Jakarta Bayangkara Presisi melakukan sangat banyak error? Kita doakan agar permainan Surabaya Samator itu semakin improve lagi, semakin step up lagi di laga-laga selanjutnya. Jangan lupa doakan timnas Indonesia agar berprestasi, tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih, sampai jumpa.